Pak Ardi adalah seorang teknisi proses yang bekerja di sebuah industri kimia yang memproduksi gas fluorokarbon, bahan baku penting untuk industri pendingin dan semikonduktor. Salah satu tahap yang dia awasi adalah dekomposisi karbonil fluorida atau COF2 dalam reaktor tertutup. Reaksi yang terjadi dalam salah satu reaktor adalah sebagai berikut. Dalam suatu pengujian, di dalam wadah 5 liter terdapat 1 mol COF2 yang terurai. Setelah beberapa waktu, reaksi mencapai kesetimbangan dengan nilai tetapan kesetimbangan atau Kc pada suhu tersebut adalah 4. Banyaknya COF2 yang terdapat dalam wadah setelah reaksi mencapai kesetimbangan adalah: pertama, kita tulis dulu reaksi kesetimbangannya, yaitu 2 COF2 menghasilkan CO2 ditambah CF4. Kemudian kita tulis mol bermula-mula, mol bereaksi, dan mol setimbang. Nah, mol mula-mula dari dari si COF2 ini adalah 1 mol. Berarti 1. Nah, karena kita tidak mengetahui berapa mol untuk bagian bereaksi atau pada kolom yang ini, yang bagian bereaksi, maka kita lakukan permisalan. Karena koefisien dari COF2 adalah 2, maka kita misalkan dengan 2X. Sedangkan CO2 dengan X karena koefisiennya 1, dan CF4 juga X karena koefisiennya 1. Berarti mol COF2 saat setimbang adalah 1 min 2X. Karena seperti yang kita ketahui, mol pada sisi reaktan itu bernilai negatif di bagian R-nya. Kemudian pada bagian produk bernilai positif. Sehingga ini menjadi 1 min 2X, sedangkan CO2X dan CF4X. Selanjutnya kita hitung konsentrasi dari masing-masing zat. Berarti yang pertama COF2 dengan membagi mol dengan volume dari wadah, yaitu 5 liter. Berarti 1 min 2X dibagi 5. Kemudian CO2-nya berarti X dibagi 5, dan CF4-nya juga X dibagi 5. Kita masukkan ke rumus tetapan kesetimbangan, yaitu Kc, konsentrasi produk di pangkat reaktan, berarti CO2 pangkat 1 karena koefisiennya 1, CF4 juga pangkat 1 karena koefisiennya 1, per COF2 pangkat 2 karena koefisiennya 2. Nilai Kc-nya adalah 4. Konsentrasi CO2 itu X per 5, konsentrasi CF4 juga X per 5, sedangkan untuk COF2 karena kuadrat kita tulis 2 kali, yaitu 1 min 2X per 5 dibagi dikali 1 min 2X per 5. Nah, karena volumenya di atas sama-sama 2, di bawah sama-sama 2, berarti ini bisa kita coret si volumenya. Nah, menjadi kita kalikan, berarti 4 sama dengan X dikali X, X kuadrat, per 1 dikali 1, 1, 1 dikali min 2X, min 2X, min 2X kali 1, min 2X, min 2X kali min 2X, plus 4X kuadrat. Kita pindah ruaskan, berarti 4 dikali 1, min 2 dengan min 2, berarti menjadi min 4X, ditambah 4X, kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kita kalikan, berarti 4 kali 1 berarti 4. 4 dikali min 4 jadi min 16X. Kemudian 4 dikali 14X kuadrat menjadi dikali 4X kuadrat menjadi 16X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kita pindah ruaskan, X kuadratnya menjadi 4 min 16X ditambah 16X kuadrat min X kuadrat sama dengan 0. Kita hitung dulu, 4 min 16X ditambah berarti 15X kuadrat. Untuk mengetahui nilai X-nya, tentunya kita harus memfaktorkan persamaan ini. Untuk memfaktorkan X kuadrat yang memiliki koefisien, maka kita bisa mengalihkan terlebih dahulu koefisien X kuadrat dengan angka konstantanya, berarti 15 dikali 4 yaitu 60. Nah, selanjutnya kita harus mencari faktor 60 yang hasil penjumlahan atau selisihnya adalah
16. Berarti 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali 20, 4 dikali 15, kemudian 5 dikali 12, dan 6 dikali 10. Berarti di antara faktor-faktor ini yang selisih atau hasil penjumlahannya adalah 16, yaitu 6 dan 10. Karena nilai dari koefisien X kuadratnya adalah negatif, maka kedua faktornya bernilai negatif. Berarti min 6 dan min 10. Untuk memfaktorkannya kita tulis dulu terlebih dahulu 15X dan 15X. Karena koefisien X kuadratnya adalah 15, kita masukkan faktornya yaitu min 6 dan min 10. Kemudian kita sederhanakan. Yang 15 dan 6 bisa kita bagi 3 menjadi 5X min 2. Sedangkan yang 15 dan min 10 ini kita bisa bagi 5 menjadi 3X dan min 2. Kita cari nilai X-nya. Berarti 5X min 2 sama dengan 0. Berarti 5X sama dengan 2. Berarti X-nya 2 per 5. Atau 3X min 2 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 2, berarti X-nya adalah 2 per 3. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu X pertama adalah 2 per 5, kemudian X kedua yaitu 2 per 3. Untuk mengetahui mana yang benar, berarti kita masukkan ke dalam reaksi kesetimbangannya. Berarti untuk X pertama yaitu nilainya 2 per 5, kita masukkan ke dalam reaksi kesetimbangan, yaitu 2 COF2 menghasilkan CO2 ditambah CF4, mula-mula bereaksi setimbang. Ini 1. Nah, yang kita lihat, yang kita ketahui, ini kan koefisiennya 2. Berarti nilai X-nya kita kali 2. Berarti 2 per 5 kali 2 menjadi 4 per 5. Kemudian berarti ini kali 1. Berarti 2 per 5. Kemudian yang ini juga kali 1 berarti 2 per 5. Maka mol COF2 pada saat kesetimbangan yaitu 1 dikurangi 4 per 5. Berarti 1 per 1 dikurangi 4 per 5. Kita samakan penyebutnya menjadi 5. Berarti 5 bagi 5 1. 5 bagi 5, 5 bagi 1 5. Dikali 1 berarti tetap 5. Dikurangi 4. Berarti menjadi 1 per 5. Berarti ini jawabannya 1 per 5, sedangkan ini tetap 2 per 5, dan ini 2 per 5. Karena ini bernilai negatif, ini bernilai positif. Kemudian untuk X yang kedua, yang nilainya 2 per 3, kita tulis lagi reaksi kesetimbangannya, yaitu 2 COF2 menghasilkan CO2 dan CF4. Mula-mula bereaksi sisa. Berarti mula-mulanya 1, berarti 2 per 3 kali 2 menjadi 4 per 3, sedangkan CO2 berarti tetap 2 per 3, dan CF4 juga 2 per 3. Berarti mol COF2 1 dikurangi 4 per 3. 1 dikurangi 4 per 3, samakan penyebutnya menjadi 3, berarti 3 bagi 3, 3 bagi 1, 3, kali 1 berarti 3, dikurangi 4. Berarti jawabannya min 1 per 3. Berarti ini min 1 per 3, sedangkan yang ini 2 per 3, yang ini 2 per 3. Nah, yang ini itu nilainya negatif. Maka X yang kedua ini adalah salah, karena tidak mungkin mol pada saat kesetimbangan itu nilainya negatif. Maka jawaban yang tepatnya adalah mol COF2 pada saat kesetimbangan itu nilainya 1 per 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa soal ini jawabannya adalah C, yaitu 1 per 5 mol.